Halo teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar Object Oriented Programming dengan menggunakan bahasa Java. Hari ini kita akan belajar konsep tentang percabangan dan pengulangan di dalam bahasa Java. Materi kita hari ini jadi hanya dua ini, yaitu percabangan dan pengulangan. Percabangan dan pengulangan digunakan untuk mengatur alur proses pada program. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang simple if. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Bentuknya seperti ini, if, kemudian kurung buka. Nah, kemudian ini penulisan di sini dalam bentuk penulisan secara sintaks. Jadi setelah kurung buka di sini, kemudian ada boolean expression, kemudian kurung tutup. Nah, boolean expression ini akan kita ganti nantinya dengan suatu ekspresi atau pernyataan yang jika dievaluasi maka akan menghasilkan nilai true atau false. Nah, sehingga jika ekspresi boolean ini true, maka sebuah statement atau sekumpulan statement di berikutnya ini akan dieksekusi. Tetapi jika nilai boolean expression ini false atau salah, maka statement atau blok di bawah ini tidak akan dieksekusi. Nah, jadi di bawah ini yang kita bisa tuliskan adalah satu buah statement langsung. Jadi hanya benar-benar satu statement. Atau kalau kita ingin di sini berupa sebuah blok, kita tuliskan menjadi bentuk blok dengan tanda awal dan akhir blok. Tanda awal blok yaitu sesudah kurung tutup di sini kita kasih tanda kurung kurawal buka. Kemudian kita bisa tuliskan beberapa statement. Kemudian setelah statement terakhir dalam blok tersebut kita tutup dengan tanda kurung kurawal tutup seperti itu. Jadi otomatis blok itu seluruhnya akan dianggap sebagai satu kesatuan. Jadi kalau boolean expressionnya true, maka keseluruhan yang ada di dalam blok statementnya akan dieksekusi. Sebaliknya, kalau boolean expressionnya bernilai false, maka keseluruhan blok itu tidak akan dieksekusi. Ya. Nah, kemudian kita akan belajar bentuk if yang kedua, yaitu simple if else. Jadi selain ada if bagian true-nya, ada juga bagian false-nya. Nah, jadi seperti tadi, boolean expression di sini akan dievaluasi. Kemudian hasilnya, jika hasil evaluasinya adalah true atau benar, maka bagian di sini sebuah statement di sini atau blok statement di sini akan dieksekusi. Tapi kalau pernyataan di sini salah, maka yang dieksekusi adalah bagian else-nya. Seperti itu. Kemudian kita juga mengenal bentuk yang ketiga yang bisa kita sebut complex if else if. Nah, di sini tidak dibatasi, ekspresi yang kita bisa cek itu bisa banyak sekali ya. Jadi bentuknya seperti ini, if kurung buka. Nah, ada ekspresi boolean di sini. Jika ekspresi di sini benar true, maka statement di bawahnya ini akan dieksekusi. Kemudian kita bisa mengetes lagi dengan ekspresi lain lagi dengan menuliskan terlebih dahulu else, kemudian spasi if lagi. Jadi jangan lupa di sini ya, setelah else ada spasi dulu baru if lagi. Mungkin di bahasa program lain ada yang ini digabung jadi else if gitu. Nah, di Java ini tetap dipisah if, kemudian ada ekspresi lagi yang kedua yang akan kita periksa gitu. Jadi setelah ekspresi pertama tadi misalnya salah, statement atau blok ini tidak dilaksanakan, maka dia akan berpindah ke sini gitu ya, ke bagian ini dan memeriksa ekspresi di sini. Jika benar, maka statement atau blok di sini akan dieksekusi. Jadi di antara serangkaian if, else, if ini nanti hanya akan salah satu yang dieksekusi gitu ya, sesuai ekspresi di sini. Nah, jika semuanya ternyata tidak ada yang benar, yang pertama, yang kedua, dan seterusnya, semua tidak ada yang benar, kita bisa menambahkan bagian else di sini tanpa kondisi. Jadi kalau yang atas semua tidak ada yang memenuhi, semuanya false, maka
statement atau blok terakhir yang di bagian else ini yang akan dieksekusi, seperti itu. Dan bagian else ini juga opsional. Jadi kalau misalnya tidak ada bagian else ini terakhir juga tidak apa-apa. Artinya kalau semua pernyataannya semua salah, tidak ada satupun statement yang akan dieksekusi. Nah, demikian bentuk yang kompleks if, else if. Nah, selain itu, bentuk if, else if itu ada bentuk yang lebih simpelnya juga, meskipun tidak memenuhi seluruh kondisinya ya, yaitu bentuknya switch. Dengan perintah percabangan switch ini, di sini akan kita menyimpan sebuah variabel. Nah, bedanya kalau di yang if yang sebelumnya itu di sini adalah boolean expression ya. Jadi ekspresi yang dinilai jadi true atau false. Sebaliknya kalau switch di sini yang dikasih adalah sebuah variabel. Nah, variabel ini nanti akan mempunyai nilai tertentu kan. Jadi bukan cuma true atau false gitu, tapi nilai-nilai. Misalnya kalau tipe datanya integer, maka dia akan menghasilkan nilai bilangan-bilangan bulat. Nah, kemudian evaluasinya bagaimana? Evaluasinya, isi variabel ini akan dicocokkan dengan case yang ada di bawahnya, seperti itu. Jadi kalau ternyata isi variabelnya itu cocok dengan nilai yang pertama di case ini, maka yang akan dilakukan adalah statement atau block statement yang ada di bawahnya di sini. Nah, biasanya setelah satu case kita akan menyimpan di sini perintah break ya. Jadi kalau ada tandanya kurung siku seperti ini artinya opsional. Break ini boleh ada atau boleh juga tidak ada. Nah, jadi kalau break ini ada, setelah misalnya nilai variabelnya cocok dengan value 1, maka statement atau blok di sini akan dieksekusi. Setelah itu, perintah case akan keluar di break ini jadi ke akhir dari switch. Kemudian melanjutkan ke perintah berikutnya di bawahnya. Tapi kalau misalnya break ini tidak ada, ini kan opsional ya. Kalau tidak ada, setelah masuk misalnya variabelnya nilainya sesuai dengan value 1, dia mengeksekusi statement atau blok di sini. Kalau breaknya tidak ada, maka dia akan lanjut ke value di bawahnya, ke case yang kedua. Akan dieksekusi juga perintah di bawahnya, seperti itu. Nah, jadi break ini bisa ada atau bisa nggak ada gitu ya. Biasanya lebih sering kita pakai. Oke, nah seperti tadi, kalau misalnya variabel ini ternyata cocoknya dengan value yang kedua di sini, maka statement atau blok yang di sini akan dieksekusi. Demikian seterusnya, kita bisa memiliki banyak perintah case gitu ya. Dan paling akhir, mirip dengan bentuk else paling terakhir di if else, maka di sini ada yang disebutnya sebagai default. Jadi kita tulisnya default (2) gitu ya. Ini benar-benar ditulis default gitu. Kemudian jadi kalau semua case di atasnya tidak ada yang memenuhi, maka statement di bagian default inilah yang akan dieksekusi gitu ya. Nah, variabel yang bisa dites melalui switch ini, nggak seluruh variabel bisa dites. Jadi yang bisa dites hanya yang bertipe byte, yaitu bilangan integer yang kecil ya, atau short integer, atau integer, atau karakter, atau enumerated. Oh ya, satu lagi ada terbaru itu string juga bisa dievaluasi menggunakan switch ini. Tetapi kalau misalnya kita punya bilangan float atau bilangan double, nah itu tidak bisa dievaluasi di dalam switch ini. Ya, seperti itu. Ini untuk percabangan yang ketiga. Kita lanjut yang berikutnya ya. Nah, di percabangan juga ada bentuk seperti bentuk singkat dari if ya. Nah, ini istilahnya disebutnya sebagai ternary operator. Nah, ini adalah sebuah contoh program. Nanti teman-teman bisa coba ya program ini. Ini kita punya sebuah kelas, public class, coba ternary. Di sini di bagian mainnya kita punya variabel misalnya integer ya, C dan D, kemudian punya string S diisi dengan string kosong terlebih dahulu. Kemudian misalnya C kita isi dengan -5. Nah, kemudian bentuk ternary operator ini seperti apa? Nah, seperti ini. Bentuknya jadi ada tanda tanya dan -2. Jadi kita bisa misalnya S sama dengan
Nah, di sini adalah kondisi yang akan dites. C lebih dari 0. Nah, C-nya kita tahu tadi ya, minus 5. Minus 5 lebih dari 0, betul salah. Nah, kalau misalnya pernyataan di sini menghasilkan nilai betul, maka statement berikutnya setelah tanda tanya ini yang akan diambil. Sebaliknya, kalau nilainya salah, seperti tadi minus 5 lebih dari 0 kan salah ya, maka yang akan diambil adalah tulisan yang di belakangnya. Dan ini menyesuaikan dengan penampungnya kan, karena kita punya penampungnya string, maka di sini kita punya string gitu. Jadi karena pernyataan minus 5 lebih dari 0 adalah salah, maka string negatif ini yang akan dimasukkan ke dalam S gitu. Sebaliknya, nanti coba sama teman-teman diganti ya, misalnya C-nya aja ganti jadi angka 7 positif gitu. Maka nanti S-nya akan berisi tulisan positif, string positif. Kemudian di bawahnya kita print seperti itu ya. Nah, kemudian di sini contoh satunya lagi. Saya bisa punya sebuah bilangan D, dia akan mengecek C-nya lebih dari 0 atau enggak. Kalau misalnya C-nya itu lebih dari 0, artinya bilangan positif kan, gitu ya, antara 1 sampai dan seterusnya, maka C ini yang akan dimasukin ke dalam D, seperti itu. Jadi pernyataannya ini akan jadi seperti D sama dengan C, seperti itu. Karena hasilnya true di sini ya. Tapi kalau ternyata C-nya tuh seperti di atas minus 5 misalnya, lebih dari 0 kan salah, maka yang akan diambil adalah minus C. Jadi pernyataannya ini akan setelah dievaluasi seperti menghasilkan D sama dengan minus C gitu. Jadi karena tadi nilainya minus 5 di minus lagi, jadi apa? Jadi positif kan? Nah, jadi kita dengan cara seperti ini kita bisa mendapatkan nilai yang selalu positif dari C gitu ya. C-nya baik positif atau negatif, kita akan selalu menghasilkan nilai positif dari C di D-nya. Jadi seperti di matematik namanya nilai absolut ya. Nilai absolut dari C adalah D-nya ini yang kita peroleh. Oke, nah jadi ini ternary operator. Sebetulnya sama seperti perintah if then gitu ya, if then, if else seperti itu. Nah, tapi di sini bisa jadi bentuknya lebih ringkas seperti itu. Oke. Kemudian, nah ini ada hal yang unik lagi yang teman-teman mesti pahami di Java. Mungkin kalau sebelumnya ada yang di bahasa yang lain, mungkin ini tidak menghasilkan error gitu ya. Nah, tapi di Java ini akan menghasilkan error keadaan seperti ini. Nah, kita punya kode di bawah, misalnya sebuah metode. Kita punya metode hitung ya, dia akan berfungsi ya, misalnya menyeleksi gitu ya. Nah, dihitung ini kita punya X sama dengan 3 bilangan integer, kemudian Y seperti itu. Nah, kemudian kita tes jika X lebih dari 0, maka Y sama dengan 1, return Y. Kalau kita lihat di sini, kita kan udah tahu X itu adalah 3 ya. 3 lebih dari 0 kan betul ya. Ini menghasilkan pasti betul, maka nilai Y selalu akan diisi menjadi 1 dan di return angka 1 gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya pernyataan ini nggak ada yang salah dengan hal ini gitu. Nah, tapi di Java nanti boleh dicoba ya. Perintah ini akan menghasilkan error gitu. Java akan menganggap bahwa kode ini error gitu ya. Nah, ini disebabkan karena evaluasi di Java itu lebih strict. Jadi kode di dalam if itu ada kemungkinan tidak dieksekusi gitu ya. Jadi meskipun kita udah tahu di sini X sama dengan 3, nah ini ada peluang dengan keadaan tertentu itu tidak dieksekusi. Jadi maka ini akan menghasilkan nilai salah seperti itu ya. Jadi akan menghasilkan error di Java. Mungkin di beberapa bahasa program lain ini tidak menghasilkan error seperti itu. Nah, gimana cara mengatasinya? Di sini karena Java menganggap ini Y sama dengan 1 tuh tidak pasti dieksekusi gitu ya, karena seperti itu. Maka ketika dia ketemu return Y di sini, sedangkan Y di sini dia di atas, kita belum punya nilai seperti itu. Nah, ini tidak akan bisa menghasilkan sesuatu return yang tidak jelas gitu ya. Dan seperti kita tahu di pertemuan sebelumnya,
kita belajar tentang instance variable. Nah, kalau instance variable artinya atribut. Kalau kita tidak berikan nilai awal, maka dia akan dikasih nilai awal otomatis. Dia akan diinisialisasi ya. Nah, tapi Y di sini adalah variabel yang ada di dalam metode. Artinya dia bukan instance variabel ya, tapi variabel dinamis di dalam metode. Sehingga Y ini kalau kita tidak kasih nilai awal, maka dia tidak akan memiliki nilai awal apa-apa seperti itu. Nah, jadi Java menganggap return Y di sini sangat berpotensi untuk menyebabkan kesalahan dalam program, sehingga dia akan mengeluarkan kesalahan di sini ya. Kalau kode ini Anda coba, dia akan menghasilkan error di Java. Nah, cara mengatasinya gimana? Cara mengatasinya ada dua cara yang bisa kita coba, salah satu dari dua ini cukup gitu ya. Jadi cara yang pertama adalah kita kasih nilai Y sebelum memasuki statement if ini gitu. Jadi bisa di awal di sini misalnya X sama dengan 3, Y sama dengan 4 misalnya. Nah, dengan cara begitu, meskipun di sini if-nya tidak seperti ini, maka karena Y itu udah punya nilai awal waktu di sini, maka return Y itu tidak masalah menurut Java. Jadi dia tidak akan menghasilkan error. Jadi bisa ngisi di sini, atau sebelum di sini kita punya perintah lain lagi. Misalnya Y sama dengan X kali 2 seperti itu. Itu juga nilai Y kan udah terdefinisi sebelum kita masuk ke statement if di sini, maka tidak akan menghasilkan error. Atau cara kedua yang di Java tidak akan menghasilkan error adalah bentuk if ini kita ubah menjadi if yang menggunakan else gitu. Jadi baik di sini benar atau salah, akan ada perintah yang akan misalnya mengisi nilai Y seperti itu, dengan syarat di dalamnya mengisi nilai Y seperti itu ya. Jadi misalnya kalau di sini kita ubah jadi if X lebih dari 0, maka Y-nya sama dengan 1, else Y sama dengan minus 1 misalnya gitu. Nah, itu kemudian baru di return Y. Nah, itu tidak akan error lagi di Java seperti itu ya. Nah, ini untuk menghindari teman-teman ketika coba statement percabangan ini ketemu error yang membingungkan gitu ya. Kenapa seperti itu? Ini karena di Java emang evaluasinya dia strict seperti itu ya. Di bahasa program yang lain ada hal seperti ini, ada yang tidak menghasilkan error gitu ya. Oke, nah tentang percabangan kita sudah selesai sampai slide yang barusan. Kita akan lanjutkan lagi di sini dengan pengulangan ya, pengulangan atau loop ya. Yang paling sederhana loop adalah bentuknya dengan statement for. Jadi bentuknya seperti ini, for kurung buka, kemudian di dalamnya ada 3 bagian yang dipisahkan oleh tanda titik koma seperti itu ya. Bagian pertama adalah initial expression, yaitu ekspresi awal gitu ya. Biasanya kita pakai karena for ini kan akan mengulang statement, maka kita pakai seperti untuk mengcounter atau mengindeks gitu ya. Dia sudah berapa kali melakukan pengulangan seperti itu. Biasanya di bagian inisialisasi ini kita memberikan nilai awal ke sebuah variabel. Nah, bagian kedua adalah bagian test expression-nya, yaitu ekspresi yang akan diuji, yang akan menghasilkan nilai benar atau salah. Nah, jadi selama test expression-nya ini nilainya benar, maka statement atau blok yang di bawahnya ini akan dieksekusi. Gitu ya. Di sini seperti biasa, bisa satu statement aja atau sekumpulan statement yang ditandai dengan kurung kawal buka dan tutup gitu ya. Jadi digabung. Nah, kemudian setelah mengeksekusi statement ini, ketika kembali lagi ke atas, pertama kali dia akan kembali ke bagian yang ketiganya ini, yaitu alter expression. Di sini biasanya kita pakai misalnya untuk mengubah nilai indeksnya itu supaya dia bergerak ke indeks berikutnya, supaya kita misalnya akan memproses data berikutnya gitu, atau untuk menandai bahwa kita sudah melakukan looping untuk yang berikutnya seperti itu. Jadi biasanya setelah statementnya akan pindah ke sini, kita ubah lagi nilai, biasanya nilai yang inisial di sini kita ubah di sini, kemudian setelah itu dia akan balik lagi ke test expression-nya.
Nah, kalau bagian inisial ini tadi dieksekusinya cuma satu kali di awal aja gitu ya. Jadi nantinya, jadi kalau urutannya, kalau misalnya kita masuk for, pertama kali dia akan melakukan initial expression ini. Dia lakukan. Kemudian berikutnya, dia mengetes yang test expression ini. Jadi ketika pertama kali masuk, tiba-tiba test expressionnya sudah false, maka dia akan langsung keluar dari for-nya. Statement atau block statement di sini tidak akan dieksekusi. Nah, tapi kalau di sini nilainya benar, maka statement atau block ini akan dieksekusi. Kemudian kembali ke atas ke bagian alter expression-nya ini. Kita ubah indeksnya misalnya seperti itu. Setelah kita ubah indeksnya, balik lagi ke tes lagi expression-nya. Bagian ini tidak dijalankan lagi ya. Jadi dia tes lagi, misalnya masih benar lagi. Jalankan lagi statement-nya berikutnya lagi. Kembali lagi ke alter, tes lagi. Nah, begitu tesnya salah misalnya, barulah dia keluar gitu ya. Statementnya tidak dieksekusi lagi. Nah, jadi seperti itu sifat dari for loop ini. 3 bagian ini harus selalu ada ya, jangan lupa. Oke. Nah, kemudian kita akan lihat bentuk pengulangan yang lain. Nah, di sini namanya while. Jadi kita nulisnya while kurung buka, kemudian di sini test expression-nya kurung tutup, kemudian di bawahnya ada statement atau block yang akan dieksekusi kalau test expression-nya ini bernilai benar. Nah, jadi kalau kita lihat di while ini cuma punya test expression aja seperti itu ya. Nah, tapi seringkali sebetulnya bentuk yang 3 bagian di for itu, di while itu biasanya seringnya tetap ada. Nah, adanya di mana? Biasanya sebelum masuk ke dalam while, di sini kita punya init expression seperti tadi. Jadi kita inisialisasi dulu variabel yang akan kita pakai sebagai counternya misalnya ya. Jadi menghitung udah berapa kali loopingnya misalnya. Nah, biasanya ada di situ. Jadi sebelum masuk ke while-nya, kita buat initial expression-nya. Nah, di while ini yang ada test expression-nya aja. Nah, kemudian alternya ada di mana? Biasanya kita sertakan di dalam statement atau block di sini. Jadi misalnya kita punya block statement, biasanya di baris paling terakhirnya misalnya sebelum kembali ke atas kita sisipkan alter expression-nya di situ gitu. Jadi di while ini meskipun yang terlihat cuma test expression, seringnya inisial dan alter expression itu tetap dibutuhkan, tetap ada gitu ya. Cuma posisinya nggak masuk langsung di dalam perintah while-nya gitu. Tetapi inisialisasinya ada di awal sebelumnya, kemudian alternya ada di salah satu statement atau block yang dieksekusi di sini gitu. Jadi ketika nilainya benar, dia akan dieksekusi terus, kemudian ketika dari alternya ini akan menyebabkan test expression-nya suatu saat menjadi salah, sehingga while-nya akan berhenti kan. Karena ini salah, statement ini tidak dilaksanakan, kemudian akan lanjut ke statement berikut yang ada di bawahnya gitu. Jadi si alter itu pasti ada, kalau nggak ada soalnya nanti dia akan mengulang terus-menerus tidak berhenti ya, seperti itu. Jadi program kita nggak berhenti-berhenti seperti itu. Jadi infinite loop istilahnya. Oke. Nah, setelah while kita punya lagi yaitu do while. Do while ini hampir sama dengan while, hanya perbedaannya test expression-nya itu ada di bagian bawah. Ketika kita masuk ke dalam perintah do, di sini kita tidak menguji apapun gitu, tidak ada ekspresi apapun. Jadi statement ini akan dilaksanakan. Setelah dilaksanakan, baru dia akan menguji expression di sini. Kalau expressionnya masih bernilai benar, berarti dia akan ke atas lagi, ke bagian do lagi, ini dilaksanakan lagi seperti itu. Tapi kalau expressionnya salah, maka dia akan dilanjutkan ke perintah berikutnya. Nah, kalau dilihat dari konstruksi bentuk do while seperti ini dibandingkan dengan while tadi, berarti teman-teman bisa ambil kesimpulan apa? Ya, betul. Karena di sini tidak ada test expression di awal, maka statement atau block ini akan dieksekusi minimal 1 kali gitu. Karena begitu ke sini tidak ada penjaganya kan, ini pasti langsung dieksekusi dulu sekali. Meskipun begitu masuk while ternyata ini nilainya false, maka dia dilanjutin ke bawah. Tapi ini sudah dieksekusi 1 kali gitu ya.
Berbeda dengan model yang tadi, karena while ada pengetesannya di atas. Kalau ternyata hasilnya false, maka statement itu bisa sama sekali tidak dieksekusi satu kali pun gitu ya. Kalau yang do, dia akan dieksekusi satu kali minimal. Nah, kemudian posisi inisialisasi dan alter expressionnya di mana? Ya, mirip dengan yang while, biasanya inisialisasinya akan ada di awal sebelum do di sini, kemudian alternya akan ada di salah satu statement di dalam block statement di sini, gitu ya. Jadi 3 bagian itu tetap ada. Ada bagian inisialisasi, ada bagian untuk alter, mengubah nilainya supaya kondisinya suatu saat akan jadi false, kemudian ada pengujian kondisinya. Jadi 3 bagian seperti di for itu tetap ada, baik di while maupun di do while. Oke, nah yang berikutnya ini adalah tambahan. Kita punya statement untuk mengontrol pengulangan. Jadi loop flow control gitu ya. Ya, jadi di pengulangan baik for maupun while maupun do while, kita punya statement yang statementnya adalah break seperti ini. Ada dua bentuknya seperti ini ya. Ada tulisan break, kemudian di sini pakai kurung siku, artinya label ini opsional gitu ya. Bisa ada, bisa nggak ada. Jadi bentuknya kita bisa break, kemudian ini tidak ada, misalnya langsung titik koma. Atau kita bisa punya break, kemudian ini sebuah label, sebuah tulisan yang mengacu ke posisi di tempat lain gitu ya. Kemudian baru titik koma, seperti itu. Nah, labelnya itu seperti apa? Nah, labelnya seperti ini. Jadi label ini bentuknya seperti ini, jadi ada satu posisi tertentu di dalam program kita yang kita tandain dengan label ini. Kemudian titik 2, kemudian ada statement berikutnya gitu. Nah, jadi misalnya kalau saya label ini penamaannya bebas gitu. Jadi sebuah identifier. Jadi kalau misalnya saya misalnya di sini break, terus labelnya saya tulis bagian 1 gitu ya. Jadi break spasi bagian 1 titik koma gitu. Nah, jadi kalau nanti perintah di loopnya misalnya kena ke bagian ini, maka dia akan loncat mencari sebuah label yang bernama bagian 1 gitu. Nanti di bagian lain program kita ada bagian 1 titik 2, kemudian ada statement yang akan dieksekusi seperti itu. Nah, jadi dia akan memaksa loncat ke bagian tertentu seperti itu. Itu ya. Jadi kalau ketemu break, maka eksekusi ke bawahnya akan dihentikan dan dia loncat menuju ke labelnya ini. Nah, kalau labelnya tidak ada, berarti break ini, kemudian break titik koma, artinya dia akan keluar dari struktur di mana break ini berada gitu. Jadi kalau breaknya ada di dalam sebuah looping, maka begitu ketemu break, statement-statement berikutnya di bawah break ini tidak akan dieksekusi dan langsung akan keluar dari looping tersebut gitu. Jadi loopingnya tidak akan diulang lagi, tapi dilanjut ke statement berikutnya setelah looping. Dan statement di bawah breaknya akan diloncat seperti itu. Nah, kemudian untuk continue ini kalau di dalam looping misalnya ketemu continue, kalau label dia akan loncat ke bagian label yang ditunjuk. Kalau misalnya continue titik koma tanpa label ya, nah berarti dia looping itu akan ketika misalnya sampai ke bagian continue ini, bagian statement setelah continue ini tidak akan dieksekusi. Nah, tapi kalau break tadi membuat kita keluar dari loopingnya, jadi berakhir loopingnya. Kalau continue, kita kembali lagi ke bagian awal looping gitu. Jadi looping akan berlanjut ke berikutnya gitu, ke loop berikutnya gitu, ke putaran berikutnya tanpa menyelesaikan perintah-perintah yang ada di bawahnya seperti itu. Jadi loopingnya akan tetap berjalan, tapi bagian statement di bawah continue ini kayak dia lewat seperti itu ya, tidak dieksekusi, dia dipaksa balik lagi ke atas seperti itu. Oke. Nah, di sini ada catatannya ya, seperti tadi sudah disebutkan. Jadinya untuk break dan continue yang menggunakan label ini sebaiknya tidak digunakan, tidak disarankan. Kenapa? Karena label ini kan kita bisa pasang di bagian manapun di program, dan itu akan nantinya mengacaukan program kita. Program kita bisa loncat ke sembarang posisi
sembarang tempat, itu akan menyebabkan program kita tuh susah sekali untuk dipahami, untuk ditelusuri. Jadi alur prosesnya tuh akan menjadi rumit sekali gitu. Nah, jadi kalau kita membuat program dengan cara yang benar, harusnya break dan continue yang tidak menggunakan label tuh cukup. Jadi kita tidak akan menggunakan break dan continue yang menggunakan label gitu ya. Jadi kalau teman-teman ketemu atau bikin program sendiri ada pakai menggunakan break dan continue yang menggunakan label, nah itu berarti program itu harusnya kita bisa ubah, kita bisa restruktur supaya break dan continue-nya tidak perlu menggunakan label gitu. Itu berarti programnya harus diperbaiki lagi gitu ya, untuk kita mengikuti teknik pemrograman yang baik. Nah, berikutnya kita punya pengulangan yang istilahnya pengulangan ini adalah for each. Jadi loopingnya for each ya. Nah, jadi di sini idenya adalah di for each loop ini kita punya sebuah data yang merupakan kumpulan data, dan kita akan bisa telusuri data itu satu per satu sesuai dengan banyaknya data yang di dalamnya gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini, mirip kayak tadi for kurung buka. Nah, tapi di sini tidak ada 3 bagian yang seperti for tadi. Inisialisasi, ekspresi yang dievaluasi, kemudian alter perubahan nilai gitu ya, alter untuk counternya. Di sini nggak ada. Tapi kita seperti di sini yang di sini adalah pertamanya yaitu tipe, itu menunjukkan tipe data dari elemen di sini seperti itu. Kemudian titik 2 array ini adalah kumpulan data gitu. Jadi kalau saya punya kumpulan data dalamnya tuh bernilai integer, maka elemen ini akan berupa variabel dan tipe ini adalah int gitu, integer seperti itu ya. Ini menunjukkan tipe data, yaitu data di dalam array ini. Tipe datanya dalamnya tuh masing-masingnya tipe datanya apa. Nah, itu yang kita tuliskan sebagai tipe di sini. Nah, elemen di sini adalah sebuah variabel yang ketika for ini pertama kali kita eksekusi, maka variabel di sini akan menunjuk ke data pertama yang ada di array. Kemudian statement atau blok di bawahnya ini akan dieksekusi seperti itu. Nah, kemudian ketika balik lagi ke atas, elemen ini di looping berikutnya akan menunjuk data yang kedua yang ada di dalam array seperti itu. Kemudian dilanjut terus begitu sampai ketika arraynya habis, maka statement atau blok ini akan tidak dieksekusi lagi, otomatis akan keluar dari looping tersebut gitu. Jadi kalau kita punya sebuah kumpulan data isinya 5 data, berarti for each loop ini otomatis akan berulang 5 kali gitu. Tapi kalau kita punya datanya 10 data, maka dia otomatis berulangnya 10 kali seperti itu. Jadi ini berfungsi untuk mempermudah ya kalau kita punya sekumpulan data. Jadi mengulangnya lebih, formatnya, bentuknya lebih sederhana ya. Nah, ini adalah contohnya supaya lebih jelas ya. Ini kita punya sebuah kelas, misalnya kelas kita bernama coba for each. Nah, di sini di bagian main saya punya data ya. Nah, nanti teman-teman saat ini belum belajar, tapi nanti belajar ya tentang array. Nah, di sini ada int kurung siku buka tutup, artinya data ini bertipe integer berupa array dari integer. Jadi data ini di dalamnya bisa menampung banyak data ya, lebih dari satu data. Kemudian masing-masing elemennya bertipe integer. Nah, di sini sama dengan kita pakai kurung rawal siku 37284. Nah, artinya data ini variabel yang di dalamnya kita punya 5 buah data integer gitu ya. Jadi yang berupa angka 37284. Nah, ketika kita looping seperti ini menggunakan bentuk for each, nah kita lihat ya, ini for, kemudian kita tahu tadi data ya, nama kumpulan data kita simpan di sini. Kemudian data ini masing-masing elemennya tipenya apa? Nah, tipenya adalah integer seperti di sini ya. Jadi kita tulis di sini int-nya. Kemudian di sini kita menggunakan variabelnya. Variabelnya adalah C. Maka C ini ketika pertama kali looping ini dieksekusi akan berisi data pertama.
gitu. Dari dalam data ini berisi elemen pertama. Elemen pertama adalah berapa? Ya ini 3 kan berarti. Nah, jadi ketika sistem outprint, maka ini akan mencetak angka 3. Karena C saat itu isinya 3. Begitu looping ke atas lagi, maka berikutnya C akan berisi 7. Maka ini akan mencetak angka 7 seperti itu. Looping lagi ke atas, dia akan mencetak 2. Looping lagi mencetak 8. Looping lagi mencetak 4. Nah, setelah itu datanya kan habis, maka dia selesai keluar. Nah, jadi seperti itu ya. Ini bentuk looping for each, berguna untuk membuat pengulangan yang lebih simpel ketika kita akan melakukan looping terhadap sekumpulan data seperti itu ya. Dan masing-masing data ini akan di looping dieksekusi 1 kali gitu ya. Jadi tidak meloncat, kemudian tidak satu elemen dieksekusi beberapa kali seperti itu. Nah, maka for each ini efektif untuk itu ya. Ditelusuri satu persatu dan semuanya 1 kali seperti itu. Oke, nah jadi kita sudah selesai materi kita hari ini. Nah, ini words for today katanya. Looping is a powerful way to execute repetitive tasks or process a group of data, gitu ya. Jadi looping ini akan sangat berguna kalau kita harus mengulang tugas yang berulang ya. Ada tugas yang kita lakukan berulang-ulang. Kalau nggak ada looping berarti kita tulis terus ya, program kita makin panjang ke bawah, ditulis terus gitu. Meskipun nulisnya nggak usah diketik, bisa copy paste gitu ya, tapi program kita jadi panjang sekali gitu. Atau memproses sekumpulan data ya, seperti yang contoh terakhir. Kita punya data yang di dalam satu buah array, kumpulan data, maka dengan menggunakan looping akan mudah sekali memprosesnya. Nah, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, kita bisa ditanyakan di grup, di diskusi kita ya. Terima kasih. Nah, setelah ini silahkan ya, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Kemudian juga bisa dicoba latihan dan tugasnya ya. Terima kasih.